Ini adalah merupakan bersuci, dan ini penting bagi kita semua bagaimana memahami tentang tahara. Tahara ini adalah bersuci. Contohnya bersuci ketika kita sudah, yang pertama sudah haid, yang kedua sudah ketemu dengan suami istri, kemudian yang ketiga sudah puasa atau sudah melahirkan. Inilah penyebabnya bersuci. Bersuci itu artinya membersihkan. Ya, dengan kata lain adalah mandi wajib. Sudah siapa sudah mandi wajib? Ada sudah mandi wajib? Kalau sudah haid mandi wajib tidak? Ya, kalau perempuan mandi wajibnya kalau sudah haid. Kalau laki-laki dewasa. Nah, apa yang dilakukan setelah kita haid pasti mandi wajib. Kemudian ini karena kita ini akan tujuan kita adalah untuk mendapatkan keturunan, maka pasti kita ketemu apakah malam, siang, dan pokoknya karena sudah halal, maka yang perlu kita lakukan adalah ketika sebelum kita menuju ke ranjang, maka yang perlu diperbaiki itu adalah adab kita sebelum sudah ada perencanaan untuk melakukan dengan suami istri. Ada perencanaan, maka yang pertama dilakukan adalah adabnya berwudu. Jadi setiap malam kita berwudu, itu salah satu skincare yang luar biasa. Berwudu sebelum tidur. Setelah itu di sapu-sapu itu dibersihkan itu ranjang, ya, kasur. Kemudian setelah itu mari kita tidur dan baju selalu dalam keadaan bersih, baju, daster tak, pakaian tak, sarung tak. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita misalnya ketemu dengan suami istri, maka yang perlu lakukan adalah baca doa sebelum ditidur. Paham? Apa doanya? Yang terakhir itu apa ya? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Itu jangan bisa surata. Apal? Cari di Google doa sebelum Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan. Apa maknanya ini? Kenapa disuruh berdoa sebelum bereaksi? Satu, supaya pada saat kita bersama dengan pasangan itu dijaga oleh malaikat dan tidak diganggu oleh setan. Kemudian ketika pada saat itu anak jadi, ya, maka itu anak kita dijaga dan tidak senantiasa dia diganggu oleh setan. Kemudian apalagi merasakan pasangan keluarga kita senantiasa diberikan dan dimudahkan rezekinya. Itu maknanya, bukan asal berdoa. Setelah itu sudah kita bermain dan lain sebagainya, maka setelah itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bergegas ke WC untuk membersihkan, ya, mencuci, berdiam, keluar. Setelah itu berwudu, tidur. Mau lagi, begitulah dilakukan. Bersihkan lalu berwudu. Setelah, kalau dia malam, setelah dia subuh, ya, menjelang subuh bangun, jangan setelah subuh menjelang. Kenapa? Itu semua adalah sebagai pembuka bagaimana kita kemudahan dalam mencari rezeki dalam kehidupan kita sebelum subuh. Berarti jam 4, toh? Nah, bangun. Apa yang dilakukan? Setelah itu bangun di WC saja, masuk di WC saja itu ada adabnya. Apa adabnya? Kalau masuk WC pakai kaki kiri, paham? Kaki kiri. Doanya apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa harus berdoa? Karena di dalam itu ada setan, perempuan dan laki-laki yang menunggu kita. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah membuka semua pakaian, maka kita bukan menjadi tontonan, tetapi setan itu akan tertutup matanya. Nah, itu sudah berdoa. Nah, apalagi? Nah, sudah mulai kita mau mandi, apa yang dilakukan? Bersihkan tangan, lalu ikuti niat untuk mandi wajib. Ya. Setelah itu cek mandi, ya, bersihkan bagian kemaluan, kemudian bersihkan kalau ada hadas di mukanya, bersihkan. Kalau ada di seluruh tubuh, bersihkan. Kalau perlu kita pakai sabun. Nah, setelah itu baru kita gosok-gosok, kita angkat orang kita di tembok. Nah,
semua sudah bersih, maka kita berwudu. Berwudu seperti kalau mau di sholat, itu wudu. Jadi tidak ada istilah dari kaki terakhir, tidak, semuanya wudu. Wudu, setelah wudu ambil air ya, ditimba, lalu jangan langsung siram kepala, tapi sedikit-sedikit, pakai keramas ya, pakai keramas di sini. Ya. Setelah itu semua kena di kepala, baru disiram kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan seluruh tubuh. Dan itu dihapus, disapu semua bagian yang terlipat, yang tidak bisa kena air, digosok. Ya. Semua disapu, jadi bukan asal mandi, disapu semuanya, diurut-urut supaya yang sudah tadi tegang, capek, baik. Ya. Sudah itu bersih semua, dianggap sudah yakin bahwa kena semua air, maka yang terakhir disiram adalah kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Ya, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita saling diskusikan. Apalagi pada waktu yang mungkin, ya, saya ulangi kembali. Yang pertama cuci tangan, ikuti niat untuk mandi wajib karena Allah. Setelah itu bersihkan bagian kemaluan, kemudian bersihkan, hilangkan hadas yang ada dalam tubuh kita. Setelah itu gosok kaki kanan kiri di tembok atau di mana. Kemudian setelah itu berwudu seperti kalau mau ke sholat. Setelah itu ambil air lalu keramas ya, sedikit-sedikit sampai kena semua kepala, rambut. Nah, itu siram kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah kaki kanan disiram 3 kali, kaki sudah seperti itu kita lakukan. Ya, saya kira untuk itu. Kemudian mari kita saling komunikasi, saling musyawarahkan apa yang harus kita harus perbaiki, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kalau suami tak lupa-lupa, ya kasih ingat, ini penting. Kenapa? Ini kalau ini tidak beres, taharah tidak beres, maka semua akan bervirus. Virus bagaimana? Bisa mungkin bisa saja bagus ke semua penghasilannya, bagus ke ada hubungan keluarganya, tetapi bisa saja kita karena ini yang tidak beres, maka semua akan hancur. Ya,